bisairil aqsami. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammat taslim alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammat taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik wa aslih lana sha'nana kullahu qadir as-samawati wal ardh. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum jami'an insyaallah fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu ru'yatillahi ta'ala. Pembahasan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma syara'a, kemudian memulai an-nazimu Kiai Nazim Imam Dardir yadhkuru menuturkan aqidatal muslimina, akidah umat Islam, ay akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifatihi. Sama tutup mawon. Tuh, kok malah metu? Oh, ngambil baju. Mboten. Yadhkuru aqidatal muslimina ay aqidata ahli sunnah wal jamaah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Man syadda finnar. Jika kita amati akidah umat terdahulu, ulama-ulama terdahulu, kesemuanya itu adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kalau kita mau menelusuri beberapa ulama-ulama Indonesia terdahulu, ya, mulai dari Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Hasan Jampes, Syekh Mahfud Tarmasi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan lain sebagainya. Banyak sekali ulama-ulama Nusantara, ulama kita keseluruhan, ya, mereka semua akidahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ikut yang mayoritas mawon, yang Ahlussunnah wal Jamaah. Man syadda finnar. Fi ru'yatillahi ta'ala, seputar melihat zatnya Allah Ta'ala. Fil jannati, dalam surga. Dalam akidah Islamiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Kiai Nazim seputar hal tersebut menyebutkan pembahasan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Wa hukmuha ay hukmu ru'ya, hukum melihat tersebut, faqala, mengucapkan Kiai Nazim, wajzim ay waqta, pastikan, wa'taqid, yakinilah,
wujuban secara wajib. Akhi, ya akhi, wahai saudaraku fid dini, dalam seagama, bi ru'yatil ilahi, seputar melihat zatnya Allah Ta'ala. Ai bi annal mu'minina, yakni sesungguhnya orang-orang ahli iman, yarawna, melihat rabbahum, Tuhannya mukminin, tabaraka wa ta'ala fi jannatil khuldi, pada surga, di surganya Allah Ta'ala. Ai al-iqamati dawaman, menetap dawaman secara terus menerus. Wa dzalika ru'yah bi an yakshifa, membuka Allah Ta'ala liman aradalahu, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, ar-ru'yata, melihat, inkisyafan taman, dengan penglihatan yang sempurna, bil basari, mata. Kelak ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma amin. Nikmat yang paling didamba-dambakan para rasul, para nabi, para ulama sholihun, sahabat, adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seputar pembahasan melihat zatnya Allah Ta'ala ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai pandangan zatnya Allah Ta'ala ini bisa dilihat. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa dilihat. Memang ada yang mengatakan tidak bisa dilihat. Wa huwa yudrikul absar. Gimana ayat Al-Qur'annya? Sing niku lho, wa huwa yudrikul absar. Ya, boleh. Potongannya gimana potongannya? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Namun Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan ya iki iso dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wal maknanya annahu, perkara yajibu alaika, wajib atas kamu, ayyuhal mu'minu, wahai orang ahli iman, anta ta'taqidah, meyakini, ru'yatallahi ta'ala, melihat zatnya Allah Ta'ala, fil jannati, di surganya Allah, wa wuqu'aha, dan terjadinya ru'yah tersebut. Bila ai fi hali kauni ru'yati, yakni pada saat melihat tersebut, bi ghairi tanahi, tanpa adanya arah-arahan, lil mar'iyyi, pada zatnya yang dilihat, ta'ala, Allah Ta'ala. Ai min ghairi ihatatin, yakni tanpa adanya peliputan, bi hududil mar'iyyi, seputar batas-batasnya yang dilihat, wa nihayatihi, dan akhir mar'i, listihalatil hudud, karena kemustahilan batasan-batasan, wa nihayati, dan akhir-akhir batasan, alallahi, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna ru'yata, karena sesungguhnya ru'yah, melihat Allah Ta'ala, bi khalqillahi ta'ala, sebab ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihatnya Allah karena Allah Ta'ala menciptakan kejadian melihat tersebut. Wa huwa khalqu naw'un minal idrak, bi khalqihi ta'ala liman sya'a fi ayyi mahallin sya'a. Naw'un, salah satu macam, minal idraki, mendapati melihat, bi khalqihi, akan makhluknya Allah Ta'ala, liman sya'a, bagi yang dikehendaki Allah, fi ayyi mahallin sya'a, pada tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, la fi makanin wala jihatin, tidak pada tempat, tidak pada arah, wala bittisali syu'ain, tidak karena ada pantulan cahaya, wa nahwi dzalika mimma huwa min simatil hawadisi, dan selain itu pula
mimma huwa min simatil hawadithi, semua tanda-tanda sesuatu yang hadis. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala munazzahun, disucikan anha dari simatil hawadis. Gitu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasannya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kelak bisa dilihat di surganya kelak. Namun perlu diketahui zatnya Allah bisa dilihat, sebagaimana dikatakan wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Ya. Namun yang perlu diingat, dilihatnya zatnya Allah Ta'ala ini tanpa adanya hudud, tanpa adanya batasan-batasan, tanpa adanya segala sesuatu yang termasuk tanda-tanda makhluk. Ketika kita melihat buku tersebut berada di satu tempat dan dia mengambil posisi pada tempat tertentu di atas meja. Ada buku di atas tangan saya, kan gitu. Kemudian ada laptop di depan saya, ada kursi di belakang saya. Itu semuanya kan arah. Namun tidak demikian penglihatan seorang hamba, pandangan seorang hamba pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, tidak ada kaitannya dengan arah, tidak ada kaitannya karena ada pantulan cahaya kemudian bisa dilihat, tidak ada kaitannya karena ada arah akhirnya bisa dilihat. Pokoknya segala macam sifat-sifat hawadits, segala macam sifat-sifatnya makhluk, niku munazzahun anillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas usir. Apa nih? Walah, sampean adem aja main. Oke, enggak apa-apa wis. Wa yunzaru fi dzalika ilal ilmi. Salam Nabi Muhammad. Wa yunzaru dilihat fi dzalika pada urusan ru'yah ilal ilmi pada ilm. Sebuah ilm. Fa innahum mu'minun ya'lamunahu ta'ala, mengetahui zatnya Allah Ta'ala bila haddin, tanpa adanya batas had, wala nihayatin akhir, wa bila kaifin, tanpa ada kaif. Fakadzalika yarawna, demikian pula ala ilmu bila haddin wala nihayatin ila akhirih yarawnahu, dapat melihat zatnya Allah Ta'ala. Kita tahu kan Allah Ta'ala niku tidak berlaku baginya ruang ataupun waktu. Gitu, maka kita akan melihat zatnya seperti itu. Enggak berlaku bagi Allah ruang dan waktu. Wakas samai wal ardi, seperti langit dan bumi. Fa inna na'lamu, kita mengetahui bihima as-sama' wal ard. Wa narahuma, dan kita melihat keduanya. Walakinna la nuhit, akan tetapi kita tidak meliput bihima sama dan ard. Ma'annaha, padahal sama ard mahdudatun, terbatas. Fakaifa, lalu bagaimana biman laisa kamitslihi syai'un, tentang zat yang tidak ada keserupaan baginya. Ketika kita melihat langit di atas, ngerti nggak batasnya sampai pirang kilo kan garu. Nonton. Ketika melihat bahkan al-lail, ketika melihat langit misalnya, kita nggak tahu itu terbatas atau sampai mana batasannya, tapi kan ujung-ujungnya masih dapat dilihat. Wa kal-laili wan nahari, itu hanya langit bisa dilihat, apalagi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un. Wa kal-laili wan nahari, dan malam siang, fa inna nubsiruhuma, kita dapat melihat keduanya. Walaisa lail nahar fi jihatin, pada satu arah. Fa kaifa biman laisa kamitslihi syai'un, bagaimana dengan zatnya Allah Ta'ala? Adanya langit, adanya siang dan malam, kita dapat melihat. Padahal siang dan malam itu berada di arah enggak?
Kan boten. Oh, siang berada di arah depan saya. Ya apa sih nang mburi ya ono nang ndi ono kan ngoten. Ini hanya analogi sederhana ya dari musannaf. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Wa taqa'u terjadi ar-ru'yatu melihat likulli man bagi setiap orang dakhala masuk al-jannata surganya Allah taala. Setiap yang masuk surga pasti dapat melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Min insin bayane menungso wajinin jin min hadhil ummati dari umat ini wa ghairiha lan liyane kabeh ins jin min hadhil ummat. Orang yang dinyatakan oleh Allah masuk surga pasti dia akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Apalagi kalau niki mata yang digunakan melihat tersebut sebelumnya ketika di dunia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya dalam mimpi, masya Allah. Sama halnya Imam Syafi'i ketika hendak ngaji Muwatta pada Imam Malik, kemudian Imam Malik menyatakan inna li hadzal rajul la sya'nun 'azim fil mustaqbal. Kan gitu. Ketika melihat, hari ini kelak bakal punya kedudukan yang tinggi, mempunyai kedudukan yang besar, mempunyai manfaat yang besar untuk umat. Kemudian Imam Malik menyatakan, fa'inni ala nafsika bitarkil ma'asi, gitu ya. Maka kamu harus menolong saya, jangan sampai kamu mengerjakan maksiat sehingga kedudukan ini nantinya yang awalnya itu memang dalam tanda kutip diramal menjadi orang besar karena maksiatnya lumayan banyak nggak jadi menjadi orang besar seperti itu. Niki memang miring itu TV ini. Kok saya takut di bawahnya itu nanti tertimpa mati syahid teman-teman. Masuk berita Times Indonesia nanti. Agak maju mas, ya agak maju. Nanti kalau saya nggak memperingatkan ini, yang tanggung jawab saya nanti. Ayo maju. Kita sudah lama loh ya nggak praktek mengkafani jenazah. Modelnya sudah pulang loh. Nonton nggih. Jadi memang terkadang beberapa kiai, beberapa ulama, beberapa habaib yang mana mereka ini min ahlil kasyaf. Itu nggih. Dikasyaf. Oh, ini besok ternyata insya Allah menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang besar. Ya. Tapi yang menentukan lagi-lagi dirinya sendiri. Sudah mendapatkan bisyarah seperti itu, nggih, dari orang-orang yang soleh, ternyata selama menuntut ilmu gawene Nabi Yusuf ini. Gawene ngentekno waktu dengan HP karena sudah mendapat bisyarah dari gurunya seperti itu, akhir tambah seneng, santai wong aku meneh dadi wong gede. Ya wis, gak sida dadi wong gede. Dan ini real. Ya, dan ini real. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada beberapa guru kami niku sing rada-rada kasar memang. Beliau Syekh Muhammad Darwish. Makanya nek menghadap dia rada-rada pedih. Syekh Muhammad Darwish beliau sudah agak sepuh, hampir 60. Ya. Suatu ketika salah satu dari teman kita itu memperhatikan pelajaran. Beliau pas menjelaskan Ibnu Aqil, menjelaskan bait Ifa nabki min dzikra habibin wa manzil bi zikri wa baina dakhuli wa haumali. Niku. Ifa nabki. If itu kan nabki itu kan dibaca jazm karena menjadi jawabnya amar ifa nabki. Alamatnya membawa huruf ilat. Nah, dia itu mikir sudah punya anak. Mikir saya itu sudah belajar bab akikoh,
Terus bab akikoh itu meskipun laki-laki kan anak tetap bisa diakikohin menggunakan satu kambing. Tahsulu bihi sunnah gitu ya, enggak masalah. Meskipun cuma satu enggak masalah. Ya apa ya, aku akikoh siji apa loro, tapi di hati. Siji apa loro. Beliau niku langsung jukuk kapur disuwawat. Siji ae wis gak usah akeh. Siji ae gak usah akeh. Wedi ya medeni ya ono. Ya untungnya apa santri iki enggak ada yang kasar gitu ya. Utangnya akeh ini. Bahaya kan. Oh, ini afiliator ini kan bahaya kan. Ya, jadi memang harus apa? Dan itu memang saya jumpai sendiri. Oh, sudah orang ada salah satu dari teman kita hafal minhaj, hafal zubat, zubat madham fikih itu. Akhirnya dapat kitab Ifadatus Sadatil Umat, syarahnya zubat. Ibnu Ruslan apa ya? Ibnu Ruslan kalau nggak salah. Karena mungkin terlena kali ya. Apa ya? Ujung-ujungnya nggak mari kuliah nggak selesai. Padahal sebelumnya dalam tanda kutip sempat diramalkan bakal jadi ulama besar. Kemudian sekarang jadi supir bis. Bukan berarti saya tidak mengatakan supir bis itu satu profesi yang buruk, buatan gitu. Cuman jeglake kok ado, mari ngaji, ya, kok ke supir bis, gitu ya. Tapi tetap supir bis itu halal, gitu loh. Cuman sudah melenceng dari jalan yang ditempuh dari awal, yaitu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu. Macam-macam. Jadi ukuran kesuksesan seorang santri tidak bisa diukur pada saat ini. Ketika di pondok prestasi nuwake, hafal alfiyah, hafal qiraah asyarah, khatam BCI. Ukuran suksesnya bagaimana? Yo, sampai mati ku ya apa? Kan gitu kan. Sampai dia meninggal itu bagaimana? Apakah dia istiqomah dengan keilmuannya? Apakah dia istiqomah dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaahnya? Itu ukurannya. Bukan ketika di pondok, bukan ketika dia menjabat, bukan ketika apapun. Nah, setiap orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat zatnya. Entah itu manusia, jin, hatan nisa'i, hatta bimana ilah. Hatan nisa'i. Sampai orang-orang perempuan. Wasibyani anak-anak kecil. Tafadola ya tafadolu, tafadulan. Wa tatafadolu. Bedo-bedo. Ar-ru'yatu ru'yah kaman ay'addan. Bilangannya wa kaifan ay qadron wa idhamat, kedudukannya, waladzatan dan kenikmatannya. Bedo-bedo. Ono sing sering, ono sing jarang, ono sing napa enak, ono sing gak sepuro, ono sing biasa wae enake ngoten. Ala qadri ilmihim, sesuai kadar ilmu mukminin billahi ta'ala, seputar zatnya Allah Ta'ala. Wa hubbihim, cintanya mukminin lahu Allah Ta'ala di dunia. Nah, ini salah satu syahid orang ketika dia mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, kalau sudah mencapai level tertentu sehingga dia meyakini, hakul yakin Allah Subhanahu wa taala ada, Maha Kuasa. Berbagai macam syubhat juga bisa disanggah oleh dirinya. Gitu nggih. Di akhirat kelak itu ya sik kanggo ilmune iku tersebut. Ilmunya bisa memanfaati. Nggih. Karena dengan keilmuannya tersebut, nggih, dia akhirnya mendapatkan ru'yah, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, lebih sering, lebih nikmat dari yang lain. Wa hubbihim lahu fid dunya. Dan tergantung pula kecintaannya pada Allah Ta'ala di dunia. Hatta innal ba'du, sehingga sebagian orang la tangqati'u, tidak terputus anhu ba'd ar-ru'yatu ru'yah abadan. Sehingga sebagian itu tidak
pernah terputus dari melihat zatnya Allah, terus melihat. Ada pula yang mencapai level seperti ini. Kama annahu kana fid dunya la yata'allaqu qalbuhu bi ghairillah ta'ala abadan. Sebagaimana al-ba'd kana fid dunya, ketika di dunia la yata'allaqu, tidak bergantung qalbuhu, hatinya al-ba'd, bi ghairillah ta'ala, kepada selain Allah Ta'ala abadan, selamanya. Ketika di dunia yo sing ana nang atinya yo Allah Subhanahu wa taala. Terus gitu. Gak ndelok liyane pangeran tok isin. Waduh. Abot ini. Majnun Laila itu kan, tahu Majnun Laila ya? Bukan Laila Majnun, Majnun Laila. Imrul Qais punya syair. Syair banyak niku dalam Mu'allaqat Asyarah. Suatu ketika ada orang sholat, kemudian di depannya itu ada Majnun sedang mengejar-ngejar Laila. Wah, wis kayak orang kayak zombie ngono, wis sudah terbutakan oleh cinta, sudah bucin sekali gitu. Nah, setelah orang tersebut sholat, orang yang bersangkutan ini, orang yang sholat tadi itu memarahi Majnun. Kamu itu nggak sopan. Masa saya sholat kamu itu masih di hadapan saya? Kamu yang nggak sopan. Masa sholat masih ingat saya? Sholat itu ingat pangeran, gak delok aku. Aku gak sholat tapi delok Laila. Yo, engko Laila lah. Kamu sholat delok aku, gak delok pangeran. Jadi Majnun bisa bilang gitu ya, Masya Allah. Allahumma ahilna li ru'yatika allati ilaiha qulubul arifina tusari'u mannan minka wa fadlan ya karim. Amin ya rabbal alamin. Qala fi bad'il amali yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa darbin wa tashbihin min mithali fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahli al-i'tizali. Sakno sing orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat kelak di akhirat, kelak di surga. Sakno. Fa inna hadza, sesungguhnya hadza ya alman, pemberian. Ru'yah itu ya. Huwa an-na'imu haqqan, kenikmatan yang sejati. Wasiwahu, selain hadza, mimma a'addahu Allahu lil mu'minina fil jannati, dari apa yang disiapkan oleh Allah Ta'ala lil mu'minina, bagi orang-orang mukminin fil jannati, dalam surganya Allah. Innama huwa madharun, sesungguhnya adalah madhar, bentuk min madzahiri hadan na'imi, dari bentuk-bentuk nikmat ini. Ini liyane mek cabang tok. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nadhr husn. Ya, wajah-wajah yang pada saat itu melihat wajahnya cerah. Ila rabbiha nazirah. Ya. Melihat zatnya Allah Ta'ala. Soalnya melihat. Nikmat-nikmat yang lain itu cuma cabang. Yang paling nikmat adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahilna li ru'yatika allati ilaiha qulubul arifin. Tusari'u mannan minka wa fadlan ya karim. Pun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad qala lahu as-sahbul kiram, wa qad qala, teman-teman ngucap lahu marang Rasulullah sapa as-sahbul kiram, pira-pira sahabat kiram kang padha mulya kabeh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal naro, apakah kita melihat Robbana, Tuhan kita, yaumal kiamati, di hari kiamat? Sahabat bertanya pada Rasulullah, Rasulullah, apakah kita kelak bakal melihat zatnya Allah Ta'ala? Hal tumaruna aitu syakku aitasyukuna, apakah kalian ragu? Fil qamari, pada rembulan, Lailatul Badri, ketika purnama, laisa dunahu sahab, tidak ada di bawahnya sahabun, mendung,
Gitu ya. Apakah kalian ragu? Kalau ada bulan purnama di bawahnya itu enggak ada mendung, itu bulan purnama enggak? Itu nggih. Qalu la ya Rasulullah. Tentu itu bulan purnama, bukan yang lain. Qala fahal tumaruna. Apakah kalian ragu fisyamsi pada matahari laisa dunaha sahab, di bawahnya enggak ada mendung. La ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawunahu kadzalik. Maka kalian bakal melihat itu kadzalik. Wal haditsu fis sahihain. Ya, ini hadis dalam sahihain. Ya. Sahabat tanya, kita bakal melihat zatnya Allah buatkan Rasulullah. Gitu ya. Mereka enggak bakal tanya aina Allah, buatan. Enggak bakal tanya di mana Allah, apa yang dilakukan Allah, buatan. Oke. Karena ya sudah paham. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah paham. Yang mereka pikirkan karena ibadahnya istiqomah terus menerus, kangen kan ngono. Apakah kita bakal melihat zatnya Allah Ta'ala? Akhirnya Rasulullah dahulu demikian. Gitu. Tahu nggak kalian ketika ada rembulan yang di bawahnya tidak ada mendung sama sekali? Tahu. Mataharinya di bawahnya tidak ada mendung sama sekali. Tahu. Begitu pula dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalian akan melihatnya seperti itu juga. Dan amma ru'yatuhu, adapun melihat Allah Ta'ala di dunia ya qadhatan, dengan keadaan terjaga, fa ghairu waqi'atin, maka itu mustahil, gak mungkin terjadi. Ada orang ngaku wali, ngaku nabi, wali sakarepe sampean, ngaku melihat zatnya Allah Ta'ala dalam keadaan terjaga di dunia. Nggih, gak mungkin terjadi. Wa ghairu waqi'atin. Amma fil manami, adapun di mimpi, faqad waqa'at, maka telah terjadi likatsirin minas sholihin, bagi orang-orang soleh, banyak orang-orang soleh. Minhum, di antara sholihin, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan beliau pernah bermimpi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, melihat Rasulullah aja tirakati luar biasa, apalagi melihat Allah ya. Dalam mimpi ya, dalam mimpi. Ingat, kalau dalam keadaan terjaga nggak mungkin terjadi. Itu akidah kita sesuai dengan akidahnya musannaf, gitu nggih. Tapi kalau dalam mimpi ya mungkin terjadi. Likatsirin minas sholihin, di antara Imam Ahmad bin Hanbal. Faqad nukila anhu. Faqad nukila, dinukil anhu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Innahu ra'a rabbahu. Imam Ahmad bin Hanbal melihat Tuhannya miraron, terus-terusan, katsirotan, terus fil manami, dalam mimpi. Was-sahihu, sing bener, anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ra'a rabbahu, melihat Tuhannya bil basari, dengan penglihatannya, Lailatul Isra'i, ketika Isra, la bil qalbi faqat, tidak dengan hatinya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi pada saat Isra itu kan memang banyak khilaf gitu. Tapi di sini musannaf banyak pendapat yang benar. Rasulullah ketika Isra, beliau melihat Tuhannya bil basar, dengan matanya, ya, dengan pandangan beliau, dengan kedua matanya ketika Isra. Jadi bukan dengan hatinya. Ada yang mentakwil dengan hatinya karena sudah ada ayat Al-Qur'an, wa huwa yudrikul absar. Gimana? Apa lali maneh? Hah? Apa? Lali. Ya wes. Ya dah, wallahu a'lam soalnya. Cuman sayangnya di belakangnya titik, enggak ada bisawabnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mabahasun nubuwat. Pembahasan ilahiyah ya sudah kita selesaikan bersama. Tinggal pembahasan nubuwah. Pembahasan kenabian. Nanti di akhir pembahasan tasawuf. Waduh, abot kita tasawuf. Pembahasan tasawuf, pembahasan kenabian. Ya. Kalau di zaman akhir seperti ini, ketika kita sudah sulit menemukan teladan, sudah sulit menemukan ya guru mursyid atau yang sejenisnya, maka kita harus kembali kepada perkataan
Abul Ma'ali Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau pernah mengatakan, man lam yakun ladaihi mursyidun fassalatu 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mursyiduhu. Gitu ya. Orang yang tidak mempunyai mursyid, orang yang tidak mempunyai guru yang membimbing jiwa dan raganya, maka salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membimbing dia. Entah sampai istiqomah salawat sehari semalam 10 kali, 20 kali, 1000 kali, terserah. Itu nanti yang dapat membimbing. Kalau nggak ada, nah ada ya alhamdulillah. Pun idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli wasif jami'ar rusli bil aman wasidqi wa tablighi wal fatana wa ilahuna intahal kalamu ala ma aradan nazimu rahimahullahu ta'ala bi qismil ilahi wattaba'ahu bil qismi tsani wa huwa nubuwatu faqala wasif sifatilah jami'ar rusli seluruh utusan Allah bisukunis sin rusli lughatan ada lughah ruslun bukan rusulun ruslun ayyajibu alaika wajib alaika atas dirimu ayyuhal mukallafu wahai orang mukallaf anta taqidah meyakini anna jami'a rusulillahi ta'ala sesungguhnya seluruh utusan Allah Ta'ala muttasifuna bersifat bil amanah wasidik tabligh fatona. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sidik, tabligh, amanah, fatona. Ini harus diyakini dan harus diketahui oleh orang mukallaf. Bil amanati amanah. Wal ismatu ismah maksum. Wahia ismah hifdzullahi ta'ala penjagaan Allah Ta'ala bawatinahum batinnya Rasul wa dhawahirahum dan dohirnya Rasul minat talabusi dari melakukan bimanhiyin anhu perkara yang dilarang Allah. Walau naha karohatan yang dilarang karoha misalnya. Naam, qad yaf'alunal makruh. Ya, kadang qad yaf'aluna, kadang Rasul itu melakukan al-makruha perkara makruh. Tasyri'an yang secara syariat. Fayakunu Rasul, fayakunu al-fi'lu fi haqqihim kurbah. Pada haknya Rasul kurbah menjadi kurbah, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Karena makruh itu mau. Ya karena wahyu lah. Akhirnya jadi kurbah. Qala Sayyidi Abdullah Al-Alawi rahimahullahu ta'ala. Abdullah Al-Haddad ya, Tumaruki. Wa rubbama yaf'alul makruhi mubayyinan annahu litanzih fasara fi janibihi minal qurbi kanahyi an yashaba min famil kirabi. Wa ma yuhim Nah, ismah, sifat maksum itu apa? Maksum itu adalah ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas batin dan dohir para nabi dari melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Minal mahdhuri syar'an, dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, bahkan di dalam beberapa sumber ya termasuk dalam Hasyiah Tuhfatul Murid, Hasyiah Bajuri ala Jawahirut Tauhid. Ya. Jadi ismahnya Allah Subhanahu ismahnya para nabi, para rasul itu bukan hanya dijaganya mereka dari hal-hal yang dilarang, melakukan hal-hal yang haram, tapi juga dijaganya mereka dari hal-hal yang tidak pantas. Dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Kan mantap. Sampean kalau baca kitab-kitab tafsir khususnya masuk pada pembahasan Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat. Tahu ya? Jadi khobar-khobar yang diriwayatkan dari Bani Israel. Kan ada beberapa mufassir itu mencantumkan riwayat-riwayatnya Bani Israel. Oh, seputar ayat ini tuh Bani Israel punya kisah gini. Kan ngoten. Yang banyak itu pada kisahnya Nabi Ayub, pada kisahnya Nabi Yusuf, pada kisahnya Nabi Zakaria dan lain sebagainya. Ya,
Tentu hukumnya sudah kita bahas bersama 3 tahun yang lalu ya. Dalam Al-Qawaid Al-Asasiyah. Okay. Jadi Israiliyat itu kan ada yang dibenarkan oleh syariat, ada yang kita kita tidak boleh mengingkari, kita juga tidak boleh membenarkan. Ada yang harus ditolak. Gitu nggih. Itu Israiliyat. Nonton. Lah, dalam beberapa riwayat Israiliyat, ini hanya sekedar flashback ya, sekilas ya. Dalam beberapa riwayat Israiliyat, niku menceritakan terkadang hal-hal tersebut itu tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi. Dalam Al-Qur'an itu walaqad hammat bihi wa hamma biha, gitu ya. Falaula an ra'a burhana rabbih. Gitu ya. Saya kalau salah betulkan, Rek. Ini saya enggak mau tahrif Al-Qur'an ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Falaula an ra'a burhana rabbih, gitu ya. Itu kalau tafsir secara sekilasnya kan Nabi Yusuf pengen, Zulaikha juga kepengen. Falaula an ra'a burhana rabbi, kan gitu. Tapi karena ada burhanur rabb, akhirnya enggak terjadi. Kan ngono gitu. Ya. Wah, itu teks Al-Qur'annya seperti itu, tapi netizen Israiliyat itu sangat meresahkan sekali menafsirinya. Gitu gitu. Oh, dikisahkan kepengen. Kata-kata kepengen itu kan ya, tafsirannya kan macam-macam. Ono sing wis posisi buka sarung. Ono sing wis posisi napa? Wah, wis macam-macam. Falaula an ra'a burhana rabbi, ada bukti atau tanda kebesaran Allah yang muncul sehingga enggak jadi. Gitu nggih. Akhirnya muncul Nabi Yakub, abahnya Nabi Yusuf ya. Muncul, ojo ngono enggak jadi. Nah, itu kira-kira kalau menurut logika kita, akidah gitu ya, pantas gak Nabi pada posisi seperti itu? Gak pantas ya. Israiliyatnya seperti ini harus ditolak. Ya, Israiliyatnya seperti ini harus ditolak. Termasuk biasa itu, Nabi Ayub itu punya sakit kulit gitu. Itu saya dulu masih ingat itu, kalau mau wudu nanti cacingnya diambili, terus wudu, kalau selesai dikembalikan lagi. Dan itu nggak mungkin seorang nabi, dia sakit kulit itu mawon. Tapi nggak usah dilebay-lebaykan gitu loh. Itu nggak mungkin. Pada haknya Rasul, haknya Nabi, nggak mungkin seperti itu. Ya, jadi makna ismah yang lebih luas, ya bukan hanya mereka, para Nabi dan Rasul dijaga zahir dan batinnya dari melakukan hal-hal yang dilarang, tapi juga mereka dijaga lahir batinnya dari hal-hal yang tidak pantas. Gitu nggih. Kalau makruh secara syar'an masih mungkin. Maksud tidak sampai haram. Loh, kalau Nabi Adam itu gimana? Dia kan sudah melakukan satu dosa, makan buah khuldi. Kalau enggak makan, kita kan sudah dari lahir sudah di surga. Gitu nggih. Itu surahnya saja, surah. Surah itu seakan-akan maksiat, padahal itu nggih seperti lupa atau nisyan. Lupa. Nanti lupa kan. Dikasih tahu, oh ya lupa. Lupa dosa enggak lupa? Boten kan nggih. Yes, lupa. Enggak dosa, lupa. Dan jaiz. Sifat lupa tetap jaiz lah bagi para rasul dan para nabi. Pun. Wa ma yuhimu, kalau Nabi Muhammad. Bisa jam tarik? Belum ya? Nah, sampai video saya paling panjang sendiri daripada video yang lain. Wa ma yuhimu khilafa dzalika ka qaulihi ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar